Pilkada 2024 ini bagi PKS menjadi pelajaran penting mengingat beberapa daerah yang selama ini menjadi basis atau lumbung suara justru kalah, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan termasuk Depok. Selama ini tiga daerah tersebut menjadi basis PKS dan hampir tidak terkalahkan selama pasca reformasi. Di Depok misalnya sejak pasca reformasi PKS selalu mendominasi dan menang dalam pilkada. Di Jawa Barat juga termasuk memiliki suara yang signifikan tetapi juga tumbang dengan mengusung Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie. Di Jakarta juga kejadian yang serupa di mana pasangan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono tumbang juga. Kembali lagi di podcast data untuk kita, Mas Arief. Ya. Kita akan membahas lagi, Mas Arief, soal pilkada pasca pemilihan. Ada hal menarik yang mungkin bisa jadi menjadi fenomena yang kita perlu ulas, Mas Arief, yaitu soal tumbangnya. Tadi kita di episode sebelumnya bilang runtuhnya atau rontoknya. Sekarang tumbangnya basis Partai Keadilan Sejahtera di beberapa daerah, Mas, terutama di Jawa Barat, kemudian juga di DKI Jakarta, dan yang terakhir adalah Depok. Kita tahu di beberapa daerah tersebut merupakan basis dari Partai Keadilan Sejahtera, Mas. Misalnya yang data yang saya himpun di DKI Jakarta di Pileg 2024 kemarin, PKS itu mendapatkan suara sekitar 1 juta. Kemudian disusul dengan PDIP 850.000. Nah, artinya bahwa melihat fenomena DKI Jakarta ini yang menjadi basis PKS, tapi di Pilkada 2024 justru tumbang. Karena kita tahu di DKI Jakarta PKS mengusung Ridwan Kamil Suswono, di Jawa Barat mengusung Ahmad Saihu dan Ilham Habibie, dan di Depok mengusung Imam dan Ririn. Nah, kalau Mas Arief lihat fenomena tersebut, kira-kira kenapa sih, Mas, alasan utama dari tumbangnya basis PKS di beberapa daerah? Ya, saya kira Pilkada 2024 ini bagi PKS menjadi pelajaran penting mengingat beberapa daerah yang selama ini menjadi basis atau lumbung suara justru kalah, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan termasuk Depok. Selama ini tiga daerah tersebut menjadi basis PKS dan hampir tidak terkalahkan selama pasca reformasi. Di Depok misalnya sejak pasca reformasi PKS selalu mendominasi dan menang dalam pilkada. Di Jawa Barat juga termasuk memiliki suara yang signifikan tetapi juga tumbang dengan mengusung Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie. Di Jakarta juga kejadian yang serupa di mana pasangan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono tumbang juga. Ini tentu menjadi semacam kode bagi PKS untuk berbenah dan melakukan evaluasi mengapa dalam momentum pilkada ini justru tumbang di basisnya. Kalau berbicara faktor, tentu ada banyak faktor mengapa PKS yang selama ini dikenal kadernya militan, mesin politiknya bergerak solid, mengakar, dan punya basis tradisional yang cukup kuat, tetapi justru tumbang. Ini tentu menarik untuk disimak dan dipelajari lebih lanjut. Terkait faktor apa yang menyebabkan PKS tumbang di basis-basis selama ini, tentu kalau berbicara faktor-faktor teluk politik tentu variabelnya cukup beragam. Tetapi yang saya lihat beberapa faktor. Pertama soal tokoh yang diusung. Misalnya di Jawa Barat Pak Saiku dengan Ilham Habibie secara ketokohan tentu kalah populer dengan misalnya Deddy Mulyadi. Begitu juga di DKI Jakarta Pak Ridwan Kamil dengan Suswono
dan kalah dalam hitung cepat dengan pasangan Pramono dan Rano Karno. Tentu dalam konteks pilkada ini Rano Karno jauh lebih populer ketimbang misalnya kader PKS Pak Suswono. Kedua faktor yang kita lihat juga misalnya militansi dan loyalitas kader PKS dalam perhelatan pilkada kemarin juga beberapa daerah tidak militan, termasuk para pemilih basis tradisional PKS selama ini. Misalnya di DKI Jakarta yang selama ini taat dan patuh pada instruksi partai, di pilkada ini banyak pemilih PKS, ada sekitar 40% dari beberapa survei yang justru mendukung pasangan Mas Pram dengan Rano Karno. Apa itu faktornya, Mas? Saya kira faktornya soal tokoh yang diusung mungkin tidak sejalan dengan apa yang menjadi pikiran dan harapan simpatisan dan basis tradisional PKS. Di samping faktor-faktor politik lainnya, misalnya PKS selama ini secara basis pendukung cenderung kontra Pak Jokowi, tetapi dalam pilkada tersebut justru koalisi RK dengan Pak Suswono didukung oleh Jokowi. Bisa Jokowi, jadi itu faktor-faktor mengapa PKS tumbang di basisnya selama ini. Kalau soal DKI Jakarta, Mas, apakah juga ada faktor Anies yang meraup suara PKS atau menggeser suara PKS, Mas? Ya tentu bisa. Anies selama ini direpresentasikan sebagai kelompok tokoh politik kanan, yang notabene selama ini ceruk itu diambil dan direpresentasikan oleh PKS Partai Islam. Anies selama ini mengambil ceruk kelompok Islam sebagai basis utama dalam event politik kontestasi elektoral, dan karena itu potensi atau dugaan analisa bahwa sebagian simpatisan PKS selama ini yang mendukung PKS justru ikut arahan dan endorsement Anies Baswedan pada Pilgub kemarin. Oke, berarti ini banyak faktor ya Mas Arief yang melatar belakangi kenapa tumbangnya PKS di beberapa daerah. Iya betul. Tapi ini Mas Arief, kira-kira Mas, tumbangnya PKS ini seberapa besar mencerminkan politik di internal PKS itu sendiri, Mas? Saya kira PKS ini selama ini dikenal solid, tetapi beberapa kejadian peristiwa politik di PKS menunjukkan bahwa PKS tidak sesolid ketika PKS lahir. Bukti PKS tidak solid adalah hadirnya Partai Gelora yang itu mau diakui atau tidak adalah sempelan dari PKS. Berarti... Faktor lainnya mungkin juga PKS harus melakukan evaluasi diri secara menyeluruh, termasuk bagaimana menjaga militansi para kadernya agar tegak lurus pada kebijakan partai yang telah diputuskan. Termasuk mungkin koalisi ya Mas Arief. Termasuk koalisi. Karena kalau kita lihat di DKI misalnya yang kita lihat secara jelas, PKS itu kan sempat mengalami perguncangan yang hebat seperti itu Mas ya. Apakah mendukung Mas Anies atau apakah tetap mendukung kadernya sendiri, bahkan ada kader yang kita tahu Bang Mardhani yang katanya mau diusung tapi ternyata tidak jadi juga. Nah itu mungkin juga faktor kenapa PKS bisa tumbang, Mas. Ya tentu faktor-faktor dugaan-dugaan seperti itu muncul. Pilihan koalisi dalam pilgub atau pilkada itu tentu menjadi salah satu pertimbangan sejauh mana elit partai PKS ini melihat juga karakter pemilihnya. Jadi kemudian jangan dipaksakan kalau tokoh ini diusung atau berkoalisi dengan siapa, otomatis simpatisan PKS akan ikut. Tetapi juga harus kira-kira siapa tokoh yang akan diusung itu selaras dengan dan senafas dengan basis konstituen partai selama ini. Dan ini saya kira tidak hanya terjadi di PKS. Berarti ini juga bisa terjadi di beberapa partai. Nah, Mas Arief, kita tahu bahwa tadi Mas Arief sudah bilang Ridwan Kamil Suswono itu di-endorse oleh beberapa nama ya, termasuk Jokowi dan SBY. Tapi ketika quick count sudah keluar dari beberapa lembaga yang itu menyatakan bahwa RK dan Suswono kalah misalnya, ya kalau kita bicara soal Jawa Barat itu sudah beda jauh dari hasil elektabilitas di awal. Tapi kalau kita bicara soal
Jakarta seperti Mas Arief ya. Jokowi pernah menanggapi Mas Arief di beberapa media bahwa kekalahan Ridwan Kamil diminta untuk menanyakan kembali ke Pak RK seperti itu. Artinya bahwa semacam lepas tangan lah bahasanya seperti itu untuk kenapa Ridwan Kamil ini bisa kalah di Jakarta. Kemudian juga wakil ketum PKB Mas Arief yang saya sampai kaget ya bilang bahwa gini Mas, Bang Jazilul Fawaiz itu bilang gini Mas, kalau yang dijual itu tidak laku mau apa? Ya. Nah kemudian Bang Mardhani juga sempat bilang kayak gitu bahwa RK ini populis atau popularitasnya tinggi, tapi dia ya Jawa Barat banget. Ya. Nah bagaimana Mas Arief melihat respon-respon dari ya koalisinya sendiri bilang gitu Mas? Iya, salah satu faktor mengapa Ridwan Kamil tumbang di Jakarta adalah soliditas dari partai pengusung. Oke. Koalisi Indonesiasi Plus, Ya. di mana itu bisa terlihat misalnya beberapa petinggi partai Kim justru menyatakan diri mendukung pasangan Pramono Rano Karno. Kita juga bisa melihat misalnya dari kampanye Akbar, tidak ada ketua umum partai kecuali PKS yang hadir dalam kampanye Akbar. Faktor lainnya saya lihat juga bahwa mesin partai politik tidak menggerakkan mesin politiknya untuk menaikkan elektabilitas Ridwan Kamil. Tentu setiap partai punya catatan sendiri terhadap Ridwan Kamil, sehingga mereka dalam tanda petik ogah-ogahan untuk bekerja secara maksimal, menggerakkan mesin politiknya. Faktor lainnya saya kira juga sejarah atau penyebab Ridwan Kamil maju di pilkada di Jakarta ini terjadi kawin paksa, di mana sejatinya Ridwan Kamil justru jauh lebih mengakar dan memiliki potensial kemenangan yang tinggi ketika di Jawa Barat. Tetapi ada kekuatan-kekuatan besar yang mencoba mendorong Ridwan Kamil untuk maju di pilkada DKI Jakarta, dan karena itu secara elektabilitas susah digenjot, bahkan terjadi penurunan elektabilitas. Oke. Setiap yang kalah itu sebetulnya wajar Mas. Ya. Tapi kan kekalahan ini juga akan berdampak atau memiliki efek domino terhadap politik selanjutnya. Ya. Nah kira-kira ada nggak sih Mas dampak terhadap PKS yang goncangan-goncangan karena walaupun mereka disebut partai yang mengakar seperti itu. Apakah kira-kira ada goncangan-goncangan yang bisa ya minimal di pemilu 2029 itu menurun atau seperti apa Mas? Ya, kalau itu juga masih tidak menjadi faktor, tetapi itu juga sedikit banyak akan menjadi pertimbangan PKS dalam melakukan evaluasi dan kemudian memproyeksikan secara politik bagaimana kemudian menghadapi pemilu 2029. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kemudian pengalaman pilkada ini dengan peristiwa tumbangnya di beberapa daerah yang merupakan basis massa dan kemudian mengantisipasi dengan strategi politik yang tepat, saya kira PKS tetap bisa survive dan bertahan suaranya. Atau kalau kemudian terjadi penurunan kursi di DPR, itu saya kira juga tidak akan signifikan, mengingat saya kira PKS masih memiliki soliditas meskipun terancam terjadi penggerogotan mesin suara dan basis simpatisan. Oke. Kalau kita geser ke isu Jawa Barat Mas, PKS itu kan juga mengakar di Jawa Barat Mas, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin ketika kita melihat pasangan calon seperti itu ya, apakah juga ada dampak ketidakpopularitasan Ilham Habibie, walaupun ya kita tahu beliau merupakan anak dari mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie seperti itu Mas. Apakah itu juga menjadi faktor salah satu faktor kenapa PKS tidak bisa menggenjot suaranya lebih tinggi Mas? Ya, saya sebut di depan faktor ketokohan yang diusung PKS ini memang bukan salah satu penyebab mengapa PKS tumbang di basis masanya. Kita dengan segala hormat tentu mengerti Pak Ilham Habibie sebagai anak Presiden B.J. Habibie. Tetapi untuk pribadi Pak Ilham Habibie tentu di publik, di masyarakat secara umum belum begitu dikenal. Kalau kemudian itu dipaksakan dengan misalnya mendompleng nama besar Habibie, itu juga tidak gampang untuk melakukan sosialisasi dan penetrasi ke pemilih. Itulah mengapa yang seperti saya sampaikan misalnya
blunder PKS adalah ketika mengusung kandidat tidak memiliki modal politik elektabilitas yang mumpuni. Oh, padahal politik kita politik elektoral yang semakin banyak suara yaitu yang bisa menentukan kemenangan ya Mas Arif. Nah Mas Arif, ada beberapa hal yang juga mungkin menarik ya. Saya akan mengkontekstualisasikan dengan kasus di DKI Jakarta Mas Arif. Kita tahu Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu kan juga di-endorse oleh Pak Jokowi ya, dan bahkan Pak Prabowo sempat bertemu seperti itu. Bahkan Ridwan Kamil datang makan bareng dengan Pak Prabowo, yang mana itu mengindikasikan atau memperlihatkan bahwa mereka sedang di-endorse oleh mantan presiden dan presiden Republik Indonesia. Walaupun kita nggak bisa melihat jabatannya, tapi kita melihat Pak Prabowo sebagai ketua Gerindra seperti itu, ketua Partai Gerindra. Tapi kita melihat dengan kontekstualisasi yang lain Mas Arif. Di Jawa Tengah misalnya, yang di-endorse Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menang. Di Sumut juga demikian. Di Banten juga demikian. Nah, apakah yang Mas Arif lihat di Jakarta ini, kenapa endorsement ini justru tidak banyak mendongkrak seperti itu, bukan tidak mendongkrak, tidak banyak mendongkrak suara dari RK Suswono itu? Apakah ini juga karena Pak Pramono juga punya kedekatan dengan elit-elit politik seperti itu, Mas? Saya kira bukan karena kedekatan dengan Pak. Mungkin ya salah satu faktor, tetapi bukan faktor determinan. Yang saya lihat memang DKI Jakarta itu memang bukan basisnya Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Pilpres kemarin dimenangkan Anies Baswedan DKI Jakarta. Dan karena itu mengapa pasangan yang di-endorse Presiden Prabowo Subianto dan Pak Jokowi kalah justru di DKI, karena memang DKI Jakarta ini bukan basis mereka, dan karena itu tidak memiliki efek elektoral yang signifikan, berbeda dan mendapat lawan endorsement dari tokoh yang memiliki basis di Jakarta, yakni Anies Baswedan. Berarti juga ada faktor politik nasional seperti ya di Pilpres kemarin. Terakhir Mas Arif, apa pelajaran utama dari kekalahan Ridwan Kamil Suswono, Saiho dan Pak Ahmad Saiho dan juga Ilham Habibie, serta calon PKS yang ada di Depok, Pak Imam dan Ririn untuk internal PKS, Mas? Saya kira PKS melakukan evaluasi beberapa hal penyebab mereka kalah di basis atau di kandangnya sendiri. Yang saya lihat tentu soal ketokohan yang diusung memang tidak begitu familiar atau memiliki elektabilitas yang tinggi. Faktor lainnya tentu faktor mesin politik dan simpatisan partai yang tidak kemudian seperti pada peristiwa atau proses-proses politik selama ini yang samina wa ta'na atau mengikuti instruksi partai. Berarti ini juga menjadi evaluasi partai PKS seperti Mas Arif ya? Oke Mas Arif, terima kasih. Waktunya sekitar 10 menitan untuk 15 menitan untuk membahas soal PKS ini, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe dan follow, dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih Mas Arif.